Al ilmu harbun lil fata al muta'ali. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Dan kasaili harbun lil makanil ali. Sebagaimana air itu menjadi musuh dataran yang tinggi. Jadi hilangkanlah sifat sombong sebagai seorang penuntut ilmu. Hilangkan jauh-jauh sifat itu, karena itu tidak akan menjadi keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Taib, kita lanjutkan materi kita, yakni tentang fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, menghormati ilmu dan ahli ilmu. Naam, ayat thalabah, i'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tawqirihi. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Ketahuilah bahwasanya seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh atau memanfaatkan ilmunya kecuali ia menghormati ilmu, ahli ilmu, dan menghormati gurunya. Karena ada yang mengatakan bahwasanya orang yang berhasil menuntut ilmu adalah orang yang menghormati dan menghargai ilmu dan gurunya. Dan orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu adalah orang yang tidak menghormati dan tidak memuliakan ilmu serta gurunya. Wa qila al-hurmatu khairun minat ta'ah. Ala tara annal insan la yakfuru bil ma'siyah. Dan dikatakan pula bahwasanya hurmah, rasa takut dan hormat itu lebih baik daripada ketaatan. Kenapa? Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah. Bukankah engkau lihat bahwasanya manusia itu tidak akan kufur karena kemaksiatannya, akan tetapi wa inna ma yakfuru bistighfafiha wa bitarkil hurmah. Tetapi manusia itu menjadi kafir karena ia tidak memuliakan dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'dzimil ilmi ta'dzimul ustadi. Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati gurunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku menjadi hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Terserah baginya ia mau menjualku atau tetap mempertahankannya. Ada sebuah syair yang mengatakan, tidak ada hak yang lebih besar kecuali hak seorang guru. Hak itu harus dijaga oleh seorang muslim. Sungguh pantas kiranya jika seorang guru yang mengajar, walaupun hanya satu huruf yang diajarkannya, diberikan hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat kepadanya. Orang yang mengajarimu satu huruf yang engkau butuhkan dalam urusan agama, maka ia ibarat ayah dalam hal agamamu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Imam As-Sadiduddin, yang mengatakan, guru-guru kami berkata, barang siapa yang ingin putranya menjadi seorang yang alim, hendaknya ia memperhatikan, memuliakan, memberi makan, serta memberikan pemberian kepada para ulama yang sedang dalam pengembaraan ilmunya. Jika putranya nanti tidak menjadi orang yang alim, bisa jadi cucu atau cicitnya yang kelak akan menjadi orang yang alim. Wa min tauqiril muallim an la yamshi amamahu. Salah satu bentuk penghormatan terhadap gurunya, yakni janganlah kamu berjalan di depannya. Wala yajlisa makanahu, dan janganlah kamu duduk di tempat duduknya. Jadi tidak boleh seorang murid duduk di tempat gurunya. Wala yabtadi'a bil kalami 'indahu illa bi'idnih, dan tidak mendahului pembicaraannya di sisinya kecuali mendapatkan izinnya. Jangan mendahului pembicaraannya kecuali mendapat persetujuan dari guru kita.
Wala yuksiral kalama indahu, dan jangan banyak bicara di depannya. Wala yas'ala syai'an indahu malalatih, dan janganlah kamu menanyakan sesuatu tatkala gurumu sedang gelisah atau sedang jenuh. Wa yura'iyal waqta, dan perhatikan waktu yang tepat, harus memperhatikan waktu yang tepat. Wala yadukal baba bal yasbira hatta yakhrujal ustad, dan janganlah kamu mengetuk pintunya, mengetuk pintu gurumu sehingga gurumu untuk cepat-cepat keluar, tetapi tunggulah gurumu itu untuk keluar dengan sendirinya. Falhasil, jadi dapat disimpulkan annahu yatlubu ridho, seorang penuntut ilmu itu harus mencari keridhoan gurunya, harus mencari ridho gurunya dan menjauhi kemurkaan gurunya, serta menjalankan perintahnya selama perintahnya itu tidak menyuruh kita kepada bermaksiat kepada Allah. Karena la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyati khaliq, karena tidak ada ketaatan kepada manusia selama ia menyuruh kita dalam bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seburuk-buruk manusia adalah orang yang menghancurkan agamanya demi dunia orang lain dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penghormatan kepada guru adalah menghormati anak-anaknya dan menghormati kerabat-kerabat dekatnya. Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah menceritakan bahwasanya ada seorang imam di Bukhara duduk dalam sebuah majelis pengajaran. Imam itu terkadang berdiri dan duduk. Maka muridnya mengatakan kepadanya, "Kenapa kamu berdiri tatkala kamu sedang mengisi majelismu?" Maka gurunya menjawab, "Sesungguhnya aku melihat anak-anak dari guruku sedang bermain di sana, makanya saya berdiri." Dalam hal ini Syekh Marwan itu mengatakan hal ini berlebih-lebihan. Jadi tidak perlu seperti itu. Kemudian Al-Qadhi Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, dia adalah seorang imam di Marwa yang sangat dihormati oleh para pejabat negara. Dia berkata, "Aku mendapatkan kedudukan seperti ini karena aku melayani guruku. Aku melayani guruku Al-Qadhi Al-Imam Abu Yazid Ad-Dabusi. Aku melayaninya selama 30 tahun. Memasakkan makanannya tanpa sedikit pun aku merasakannya atau makan darinya." Suatu saat Syekh Imam Al-Halwani rahimahullah pergi dari Bukhara dan tinggal di desa selama beberapa hari karena ada suatu hal yang ia hadapi atau suatu masalah yang ia hadapi. Maka para muridnya itu mengunjunginya, akan tetapi ada satu muridnya yang tidak mengunjungi Syekh Al-Hawani, yakni Syekh Al-Imam Al-Qadhi Bakar bin Muhammad. Suatu ketika ia bertemu, Al-Halwani berkata kepada Imam Bakar, "Mengapa engkau tidak mengunjunginya? Mengapa kamu tidak mengunjungiku?" Kemudian dia menjawab, "Sesungguhnya aku sibuk untuk merawat ibuku." Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Halwani? Dia mengatakan, "Semoga engkau diberikan umur yang panjang, dan akan tetapi kamu tidak akan mendapatkan ketenangan dalam belajar." Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Halwani. Imam Bakar itu menetap di desa, akan tetapi dia tidak bisa menertibkan dalam menuntut ilmu. Artinya dia tidak bisa runtut dalam menuntut ilmu. Kemudian maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya janganlah kamu menyakiti gurumu. Jika kamu menyakiti gurumu, maka engkau akan terhalang dari keberkahan ilmu dan tidak akan mendapatkan kemanfaat ilmu itu kecuali hanya sedikit saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, "Sungguh guru dan dokter itu keduanya tidak akan memberikan nasihat jika dia tidak dimuliakan. Maka rasakan penyakitmu jika engkau berpaling dari dokter, dan terimalah kebodohanmu jika engkau berpaling dari gurumu." Ada suatu riwayat yang mengisahkan bahwasanya Khilafah Harun Ar-Rasyid
itu mengutus putranya kepada Al-Asma'i untuk belajar ilmu adab kepadanya. Suatu hari khalifah itu melihat Asma'i itu berwudu dan membasuh sendiri kakinya, sementara putra sang khalifah itu hanya menuangkan saja airnya. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid mengatakan, aku itu mengirimmu ke sini itu untuk mempelajari ilmu dan adab. Kenapa kamu tidak memerintahkan untuk menuangkan air di dalam satu tangannya, lalu tangan yang satunya membasuh kakimu? Itu. Dan salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitab, yakni menghormati kitab. Fayambagi li talibil ilmi an la ya'khudal kitaba illa bitoharah, yakni hendaklah seorang penuntut ilmu itu memegang kitab dalam keadaan bersuci. Wa huyya 'ani Syekh Syamsi al-A'immah al-Halwani rahimahullah ta'ala annahu qala innama niltu hadzal ilma bitta'zimi fa inni ma akhadtul qa'ida illa bitaharah. Diriwayatkan dari Syekh Syamsul bahwasanya ia berkata, aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormati ilmu ini, maka aku tidak pernah mengambil satu kertas untuk saya tulis kecuali saya dalam keadaan bersuci. Jadi bisa diperhatikan, ketika kita mempelajari suatu ilmu, hendaklah kita bersuci terlebih dahulu. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Yang selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.